Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3051. Waktu King Hua dan yang lainnya telah habis, dan hantu itu pun menghilang. Lonceng kuno yang sunyi pun lenyap bersamanya. Adapun Tawuksu, ia tidak berada di Pulau Samsara, tetapi ia juga tidak selalu berada di sana. Ia telah menghilang, auranya pun menghilang. Namun, suara King Hua terus bergema. Di dalam kehampaan, raut wajah Kaisar Matahari Roh, Kaisar Klan Guntur, dan yang lainnya tampak muram. Mereka tahu kata-kata ini ditujukan untuk mereka. King Hua mengancam mereka, dan terlebih lagi, umat manusia purba. Ia bahkan menunjukkan aura pembunuh yang ganas. Terlepas dari kemarahan mereka, secercah ketakutan masih terpancar di mata mereka. Hanya para kultivator yang pernah menginjakkan kaki di Pulau Samsara yang dapat memahami betapa dahsyatnya bakat King Hua. Para kaisar agung alam Tiangeng selama 100.000 tahun terakhir telah mampu menekan semua kekuatan maha kuasa. Bakat mereka tak diragukan lagi sebanding dengan para master kuno. Hanya karena keterbatasan aura langit dan bumi, mereka hanyalah kaisar agung di alam Tiangeng. Namun, hanya King Hua yang lebih menonjol. Ia menonjol di antara para kaisar agung itu. Hanya ia yang bisa melacak jejak Gu Huang di Pulau Samsara. Ini sudah cukup bukti. Namun pada akhirnya, Kaisar Langit Matahari Roh, Kaisar Langit Klan Guntur, dan yang lainnya mendengus dingin. Bagaimana dengan King Hua? Tanda tanya. Tanpa memasuki siklus Samsara, siapa yang bisa menggoyahkan fondasi klan mereka? Saat ini, perhatian semua orang kembali ke medan perang. Kemunculan King Hua, Gu Hua, Yuan Kuei, dan yang lainnya telah memusnahkan Kaisar Langit Samsara setengah langkah dari klan es dan klan darah. Kini, pertempuran ini bukan lagi sebuah kepastian. Momentum luar biasa umat manusia mengejutkan klan-klan lain. Umat manusia, sungguh tak terduga, selalu berhasil mengubah bahaya menjadi keselamatan di saat-saat paling kritis. Inilah umat manusia. Mereka telah sama selama jutaan tahun. Itulah sebabnya umat manusia bertahan hingga hari ini. Boom! Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat ke langit, mengubah seluruh langit wilayah kekaisaran menjadi merah terang, seolah berlumuran darah. Lihat, banyak kultivator memusatkan pikiran mereka, dan matahari pun memerah. Seperti matahari yang berlumuran darah. Di seluruh wilayah kekaisaran, banyak kultivator memucat saat mereka merasakan aura berdarah yang tak terhitung jumlahnya meresap dan bertahan di atas gunung itu. Darah di dalam diri para kultivator hampir membeku dalam sekejap. Apa yang terjadi? Sebuah fenomena aneh terjadi di langit dan bumi. Apakah seorang kultivator di dalam gerbang darah akan mencapai terobosan? Fenomena Kaisar Surgawi ini jelas bukan terobosan biasa. Banyak kultivator mendongak, jantung mereka berdebar ketakutan di puncak tempat gerbang darah berdiri. Sebuah tabrakan, sebuah suara bergema dari langit, dan banyak mata dipenuhi dengan kengerian yang mendalam. Lautan darah telah muncul. Di atas lautan darah itu tergeletak tumpukan mayat yang tak berujung. Ini 100 kali lebih mengerikan daripada pemandangan berdarah itu. Seolah-olah mayat dari ras yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sana. Di atas lautan darah. Rasanya seolah-olah langit itu sendiri ada. Bersamaan dengan itu, aula-aula besar naik dan turun, istana-istana kuno muncul, dan gunung darah muncul. Yang paling mengejutkan, sebuah tebing menjulang di atas lautan darah. Hanya melihatnya saja sudah cukup membuat banyak kultivator merasa seperti terpotong-potong. Apa itu? Banyak praktisi tercengang, tidak tahu apa itu. Namun, Lin Yan dan Ling Xi, yang sedang berkonsentrasi, mengenalinya. Ini adalah tebing darah. Tebing darah, salah satu dari 10 area terlarang dalam hidup dan mati. Di lautan darah, hal-hal lain hampir. Tebing darah memang ada, tetapi itu hanyalah sebuah evolusi. Namun, Lin Yan bisa merasakan sedikit kehadirannya. Jika tidak, ia tidak akan berevolusi secara realistis, aura pembunuhnya begitu memikat. Seperti yang diduga, wajah Lin Yan membeku. Pemimpin klan darah, dengan kepalanya yang semerah darah, telah memulai pertempuran seperti itu. Ini pasti ada hubungannya dengan tanah terlarang. Dia mungkin sudah bergabung dengan tanah terlarang kehidupan dan kematian. Namun Lin Yan tidak tahu bagaimana mereka terhubung. Apa sebenarnya hubungan antara tanah terlarang dan umat manusia? Lin Yan tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Pada saat ini, alis Zhu Tiandi sedikit berkerut, tatapannya memancarkan aura saat ia menatap pemimpin klan darah, dingin terpancar dari matanya. Hahaha, sebuah suara menggema dari dalam klan darah.
Kemudian, sebuah tengkorak muncul di langit. Kemunculan kepala ini membuat darah para kultivator klan darah menjadi heboh, aura mereka hampir berlipat ganda. Sesaat, mereka dipenuhi rasa kagum, beberapa bahkan berkata, "Selamat, Guru, atas terobosanmu." Reinkarnasi semu. Kepala merah darah itu berbicara. Wajahnya mengerikan, bahkan mengerikan. Darah menetes, keburukan yang tak tertahankan untuk dilihat. Dia akhirnya menembus penghalang dan memasuki alam reinkarnasi semu. Di era ini, begitu dia memasuki alam ini, dia hampir melampaui segalanya, menjulang tinggi di atas langit. Tanpa samsara, siapa yang bisa melawan? Dia meraung, dan darah para kultivator di bawah praktis melonjak. Inilah Master Sekte Darah. Satu kata-katanya membangkitkan rasa kagum dan takjub. Banyak kultivator tahu bahwa satu semburan kekuatan dari Master Sekte Darah ini dapat menghancurkan darah lebih dari separuh kultivator di wilayah kekaisaran. Kekuatan seperti itu tak terbantahkan. Inilah reinkarnasi semu. Dia sudah merasakan sekilas jalan reinkarnasi. Bahkan dengan hanya tersisa satu kepala, rasanya seolah-olah dia telah melihat sekilas jalan surga yang abadi. Setiap helai rambut dan pori-pori di kepalanya bagaikan dunianya sendiri. Sungguh menakjubkan. Petik 2. Lin Yan, betapa hebatnya kau masih hidup. Akhirnya aku menemukanmu. Tak seorang pun berani menyerangmu hari ini. Sebuah kepala berwarna merah darah turun dari langit, menatap Lin Yan, tatapannya berkilau merah tua. Tak seorang pun bisa menduga bahwa kepala berwarna merah darah ini adalah pemimpin klan darah, dan ia datang mencari Lin Yan setelah kemunculannya. Lin Yan menatap. Meskipun mereka telah bertemu 10 tahun sebelumnya, mereka tak pernah benar-benar punya waktu untuk berbicara. Kini, sambil menatap kepala berwarna merah darah itu, Lin Yan berkata, "Aku tak pernah membayangkan kau, yang muncul dari pohon es itu, akan mencapai tingkat kultivasi setinggi ini. Haha, metode kultivasiku tak ada di dunia ini, kau hampir tak bisa membayangkannya." Kepala berwarna merah darah itu berbicara. Hal ini membuat Lin Yan mengerutkan kening. Kepala merah tua, apa maksudmu? Petik 2. Aku tak ingin bicara denganmu hari ini. Kau tahu kenapa aku mencarimu? Kepala merah darah itu berbicara, yakin bahwa benih itu masih bersama Lin Yan. Benih itu membutuhkan tanah dan kekuatan yang sangat keras untuk tumbuh subur, dan hanya wilayah kekaisaran yang bisa menyediakannya. Lin Yan tentu saja mengerti apa yang dicarinya. Namun, kepala merah darah itu tidak menyadari bahwa benih itu telah berakar di halaman di gunung di belakang klan Lin, tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Wus! Pada saat ini, sesosok tiba. Zhu Tiandi berdiri di depan Lin Yan. Ini mengejutkan banyak orang. Zhu Tiandi juga akan bertindak. Apa hubungannya dengan Lin Yan? Saat ini, banyak praktisi hampir mati rasa. Terlalu banyak perubahan hari ini. Aku tidak akan terlibat dalam dendam antara kau dan Lin Yan, dan aku tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan antara klan darahmu dan umat manusia. Aku hanya bertanya satu hal kepadamu, apakah kau pernah membuat kesepakatan dengan tanah terlarang hidup dan mati? Atau apakah kau berasal dari tanah terlarang hidup dan mati? Zhu Tiandi berdiri di atas langit, menatap kepala merah darah itu dan berkata, "Bagaimana jika iya, bagaimana jika tidak?" Kepala merah darah itu berbicara, dia telah memasuki kuasi reinkarnasi, siapa yang bisa menjadi musuhnya? Jika tidak, tidak apa-apa. Kalau begitu, kau harus mati hari ini. Suara Zhu Tiandi terdengar, dan niat membunuh menguap di atas langit.